saja membuat flowchartnya. Pertama-tama kita akan menggunakan bangun datar total sebagai tanda mulainya program. Kemudian di awal-awal itu nanti program akan mendapatkan list kartu ataupun yang terdiri dari satu kata yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Di sini langsung saja kita buat menggunakan bangun datar persegi panjang sebagai tanda proses dalam flowchart. Di sini saya akan memberikan keterangan. Di sini saya tulis keterangannya itu adalah mendapatkan list kartu dari file eksternal. Nah, jadi kartu ataupun kata yang kita inputkan tadi disimpan ke dalam list ataupun daftar yang di mana daftarnya itu kita simpan ke dalam file eksternal yang berekstensi CRXT. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana program Python membaca dan menulis file eksternal sederhana. Jadi nanti simpelnya program itu akan menyimpan beberapa list kata dalam suatu bahasa yang sudah ditranslitkan ataupun yang belum ditranslitkan ke dalam file eksternal. File eksternalnya itu berekstensi .teks ataupun file eksternal berekstensi teks. Nah, jadi di sini program awal-awal akan mendapatkan list kartu dari file eksternal yang berekstensi txt itu, ya. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan menggunakan bangun datar persegi panjang lagi sebagai tanda proses. Selanjutnya program akan menampilkan kartu setelah beberapa kata dalam bahasa baik itu yang ditranslitkan atau belum ditranslitkan disimpan ke dalam file eksternal. Program akan menampilkan kartu seperti keterangan kartu ataupun kata yang sudah tersimpan itu apa saja berdasarkan inputan yang sudah kita berikan. Selanjutnya program itu akan bertanya ataupun meminta user ataupun pengguna untuk menginputkan satu kata dalam bahasa tertentu yang akan ditranslitkan ke dalam bahasa tertentu juga. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat program yang dimana program itu menerima inputan suatu kata berbahasa Inggris yang akan ditranslitkan ke bahasa Indonesia. Jadi di sini program akan meminta user untuk menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris yang nantinya akan diinputkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini langsung saja saya membuat bangun datar baru atau blok baru, yaitu menggunakan yang sama tanda proses yaitu persegi panjang. Setelah program menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, maka program akan melakukan proses penerjemahan kata atau mentranslate kata tersebut. Setelah program berhasil untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka program akan menyimpannya ke dalam yang kita sebut kartu tadi. Setelah kartu dibuat yang berisikan kata dalam suatu bahasa dan juga hasil translate-nya, maka di sini program akan menanyakan apakah kita sebagai user itu ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Otomatis di sini terjadi proses pengkondisian yang di mana kita di sini harus menggunakan bangun datar belah ketupat. Di sini dituliskan diamond seperti tanda declaration ataupun pengkondisian. Di sini program akan bertanya apakah user ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Di sini jika pengguna ataupun user ingin menyimpan kartu, maka kartu tersebut akan ditambahkan ke dalam suatu list ataupun daftar, yaitu disimpan ke dalam file eksternal. Nah, jika tidak, maka lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu program akan bertanya kepada pengguna apakah user atau pengguna ingin menambahkan kata yang akan ditranslatekan lagi ataupun tidak. Oke, di sini sebelum lanjut saya berikan panah ke dalam masing-masing bangun datar agar tidak bingung. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Jika user ingin menambahkan kata, maka akan diarahkan ke bangun datar yaitu yang bernama menerima input dan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di sini terjadi perulangan jika user ataupun pengguna ingin menambahkan suatu kata yang akan ditranslitkan atau diterimakan, maka prosesnya akan mengulang ke bagian menerima input user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, jika tidak, maka dia akan ke proses selanjutnya, yaitu apakah user ataupun pengguna akan menyimpan kartu ke file eksternal ataupun tidak. Jika dia bernilai true ataupun iya, maka akan diarahkan ke bagian jika tidak, baru lagi yang dimana kondisi terakhir itu apakah pengguna ingin menyimpan kartunya ataupun tidak. Jika user ingin menyimpan kartu tersebut ke dalam file eksternal yang berekstensi tx tersebut, maka program akan menyimpannya.
Nah, selanjutnya flowchart kedua. Kita pertama menggunakan bangun datar oval sebagai tanda awal mulanya flowchart. Kemudian di file yang kedua ini kita sudah berhasil membuat file eksternal. Di sini flowchart ataupun program akan mengecek apakah file eksternal tersebut sudah ada atau belum. File yang saya maksud adalah file yang berekstensi txt. Jika belum, maka program akan berhenti ataupun exit. Jika sudah terdapat, maka kartu yang ada di file eksternal berekstensi txt itu akan diambil oleh program. Baik, langsung saja kita buat flowchartnya. Jika belum ada, maka program akan exit ataupun berhenti. Jika ada, maka kartu yang terdapat di dalam file eksternal tersebut akan diambil oleh program. Nah, pada file kedua ini, seperti yang sudah saya katakan, bahwa terdapat game ataupun kuis yang dimana kata-kata yang sudah kita inputkan dalam file pertama akan diulas ataupun di-review ke dalam file yang kedua ini, yang dimana misalkan kita tadi sudah menginputkan 4 kata dalam bahasa Inggris. Di sini dimunculkan kata tersebut dan kita harus memberikan berupa inputan bahasa Indonesianya ataupun terjemahannya dari bahasa Inggrisnya. Nah, di sini saya menambahkan fitur seperti nanti pada akhir program akan memberi informasi bahwa kita berhasil menebak berapa jumlah kata tersebut dalam sekian detik menggunakan modul time. Otomatis di sini program akan mengambil waktu ketika awal mulai. Langsung saja saya buat flowchartnya menggunakan bangun datar persegi panjang. Kemudian di sini program akan masuk ke bagian pengkondisian, yang dimana program apakah akan mengecek terdapat kartu ataupun kata yang tertinggal dalam list ataupun tidak. Begitu, jika iya maka user akan menakunnya. Nah, jika benar maka program akan menghapus kata ataupun kartu tersebut, dan jika tidak maka dia akan berulang sampai di mana user itu menebakkan hasil terjemahannya dengan benar. Teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, ketika program sudah mengambil waktu ketika awal mulai menggunakan library time, program akan mengecek apakah terdapat kartu ataupun kata yang tertinggal dalam list. Nah, jika ada, maka user diwajibkan untuk menebak terjemahan dari kata tersebut sampai benar. Jika jawaban benar, maka kata tersebut akan dihapus dari list. Jika jawaban salah, akan melakukan perulangan sampai di mana user menjawab dengan benar. Kita lanjut yang dimana jika ada awal pasti ada akhir juga, yang dimana di sini program akan mengambil waktu akhir ketika akhir user sudah berhasil dalam menerjemahkan kata yang tersedia dalam. Sebelum program selesai, di sini program akan menghitung durasi berapa lama pengguna ataupun user menerjemahkan beberapa kata yang sudah mereka inputkan dalam file yang pertama. Di sini program akan mengkalkulasikan dengan rumus yang dimana durasi akhir dikurangi dengan durasi awal. Sudah jadi untuk flowchart file yang kedua. Di sini saya akan ulas kembali yang dimana awal-awal itu program akan mulai, yang dimana program akan mengecek apakah file eksternal itu yang berekstensi txt sudah ada atau belum. File eksternal tadi yang berekstensi itu berisi list dengan kata yang kita inputkan awalnya dalam bahasa Inggris dan juga hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh program. Jadi dalam satu list bahasa itu terdiri dari 2 hal bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris itu apa yang kita inputkan, dan untuk bahasa Indonesia itu adalah hasil terjemahan yang dilakukan oleh program. Nah, jika tidak ada file tersebut, maka program akan berhenti, yang otomatis kita harus memiliki file eksternal dengan ekstensi txt tersebut. Kita harus menginputkan beberapa kata dulu, baru file txt tersebut dapat dibuat oleh program. Nah, jika file eksternal ekstensi itu sudah ada, maka program akan mengambil kartu ataupun beberapa kata yang sudah ada dalam file eksternal tersebut. Kemudian di sini programnya akan mulai, yang dimana awal-awal itu program akan mengambil atau menandakan waktu mulai kita. Jika terdiri ataupun tertinggal kartu dalam list, maka di sini proses program tebak-menebak akan dimulai. User diwajibkan untuk menebak ataupun menerjemahkan kata yang sudah mereka inputkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sampai benar. Jika jawaban itu benar, maka kata ataupun kartu tersebut akan dihapus. Jika salah, maka akan berulang terus di sini. Perulangannya sampai dia menjawab benar. Nah, jika setelah itu, maka program akan mengambil waktu ketika user itu berhasil menerjemahkan semua katanya. Terakhir, program akan mengkalkulasikan
berapa lama ataupun durasi kita dalam menerjemahkan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang sudah diinputkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu program selesai. Nah, begitu untuk flowchart bagian baik itu file pertama ataupun kedua. Nah, jika kita sudah memiliki acuan ataupun alur dalam flowchart yang telah kita buat di sini, langsung saja kita dapat melakukan proses pengkodaan. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan kembali bahwa program ini itu akan terdiri dari dua file utama. Yang tadi di mana file pertama itu adalah untuk menambahkan kartu ataupun kata ke dalam daftar ataupun list tertentu. Nah, untuk yang kedua itu adalah program untuk mempelajari kembali kartu yang sudah kita buat. Di sini langsung saja saya buat file yang pertama. Di sini saya akan membuat dengan nama flash.py ataupun ekstensi dari Python itu sendiri. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat file baru dengan nama flashcard.py. Nah, pertama-tama saya di sini akan mengimpor ataupun menggunakan beberapa modul yang dibutuhkan, yaitu modul bernama async yang digunakan untuk menjalankan fungsi asinkron. Nah, selanjutnya itu ada modul bernama Google Trans untuk menerjemahkan kata, dan juga terdapat dua modul bernama ULS dan juga ES untuk mengelola file dan memproses data dari kartu ataupun kata yang tersimpan. Langsung saja di sini saya akan melakukan proses import Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengimportnya beberapa modul. Modul-modul ini merupakan fondasi utama dari program kita, yang dimana modul bernama Transor itu adalah modul ataupun kelas utama dari Google Trans yang dimana dilakukan untuk melakukan penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, sedangkan modul bernama situ akan membantu kita dalam mengubah teks dari file menjadi list dalam Python seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa variabel global, yang dimana variabel global itu dapat kita akses baik itu dalam fungsi maupun di luar fungsi. Dimana di sini saya akan membuat 3 variabel global, yaitu yang pertama adalah variabel translator sebagai objek penerjemahannya, kemudian variabel bernama cards yang dimana sebagai daftar ataupun list kartu, dan yang terakhir adalah variabel bernama file name untuk nama file tempat kartu disimpan yang berekstensi txt yang sudah saya katakan sebelumnya. Langsung saja di sini saya buat. Di sini saya sudah berhasil dalam membuat variabel global yang dimana translator itu adalah objek penerjemah. Di sini kita memanggil fungsi translator yang ada di dalam modul Google Trans ini. Kemudian saya juga membuat list dengan nama variabel cards, yaitu list kosong untuk menyimpan cards ataupun kata dalam suatu bahasa sebelum diterjemahkan. Dan yang ketiga ada variabel bernama file name, yaitu file name dan yang untuk kita menyimpan ke dalam file eksternal, yaitu baik kata yang sebelum diterjemahkan ataupun setelah diterjemahkan. Nah, di sini teman-teman melihat terdapat error ataupun underline berwarna merah di bagian Google Trans dan juga translator, mengingat bahwa Google Trans ini adalah salah satu modul ataupun library eksternal. Di sini kita perlu untuk menginstalnya terlebih dahulu. Dalam PyCharm, kita dapat mengunjungi terminal untuk menginstal modul ataupun library di bagian kiri kanan. Kiri kanan maksud saya kiri bawah terdapat terminal ataupun teman-teman dapat menggunakan shortcut Alt F12. Langsung saja kita buka terminalnya. Di sini sudah terbuka terminal di bagian VV. Ini adalah singkatan dari Virtual Environment, yang dimana ini merupakan suatu directory kerja kita. Di
Di sini langsung saja saya akan menginstal modul ataupun library eksternal bernama Google Trans dengan cara mengetikkan pip spasi install spasi Google Trans dari modul Google Trans. Nah, sebagai informasi tambahan, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.14 dan untuk library dari Google Trans ataupun translator sendiri saya menggunakan versi terbaru. Jika saya tidak salah menggunakan versi 4.2. Nah, di sini sudah tidak ada error apa-apa, langsung saja kita minimize terminalnya. Nah, file name itu kita akan gunakan nantinya ke dalam beberapa fungsi untuk membaca dan menulis daftar kartu ke dalam file eksternal. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah fungsi yang di mana fungsinya itu pertama-tama saya akan membuat fungsi untuk mentranslate kata itu. Langsung saja di sini saya buat fungsinya. Fungsinya itu kita buat secara asinkron yang dimana kita menggunakan library tersebut. Nah, sebagai informasi tambahan juga, jika teman-teman menggunakan versi Python 3.12, teman-teman tidak perlu menggunakan metode asinkron ini. Langsung saja dapat membuat fungsi dengan metode biasanya seperti def nama, fungsi, parameter, dan isinya apa aja. Dikarenakan saya menggunakan versi Python 3.14 dan juga menggunakan modul Google Trans, baru setelah saya baca di mana kita harus menggunakan fungsi asinkron untuk membuat fungsi. Nah, di sini fungsinya itu akan saya beri nama translate word, yang dimana fungsinya itu adalah fungsi untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara asinkron tadi, dan juga menangani kemungkinan error seperti koneksi internet ataupun kegagalan pengambilan IP dari si library Google Trans itu. Mari langsung saja kita buat. Nah, di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi bernama TreatWork dengan metode syncros. Oke, di sini saya menggunakan block try dan juga except, yang dimana tujuannya adalah agar jika proses penerjemahan gagal, program tidak berhenti, melainkan langsung menggunakan kata asli sebagai hasil terjemahan cadangan. Nah, dikarenakan kita data ataupun mengambil API dari library Google Trans tadi terdapat mungkin beberapa yang belum ada di dalam listnya. Nah, di sini saya menggunakan trader except. Jika andaikan proses penerjemahan gagal itu baik koneksi internet ataupun pengambilan FBI gagal, maka programnya tidak akan berhenti, melainkan memberikan pesan gagal menerjemahkan kata atau apa yang dimana hasil terjemahannya itu akan digunakan menggunakan kata asli. Di sini untuk hasil terjemahan saya simpan dalam variabel result, yang dimana mengambil dari fungsi translator itu sendiri menggunakan parameter translate, yaitu short untuk bahasanya. Bahasa awalnya itu adalah bahasa Inggris, untuk bahasa tujuan atau destinasinya adalah bahasa Indonesia dengan 2 huruf kunci untuk English dan ID untuk Indonesia. Nah, selanjutnya akan membuat fungsi yang dimana membaca file kartu jika sudah ada. Fungsi ini itu digunakan sebagai penanganan error jika filenya itu rusak ataupun kosong. Untuk fungsi di sini saya akan menamakan retrieve cards from file. Langsung saja kita buat fungsinya di sini. Di sini saya sudah berhasil membuat fungsi kedua bernama retrieve card from file, yang dimana fungsi ini itu akan membuka file bernama freshcard.txt, yang dimana kemudian dia akan membaca isinya lalu mengubahnya menjadi list Python fungsi f.literal eval dari isi konten, yang dimana isi konten ini tersebut adalah kita menggunakan fungsi read ataupun fungsi membaca file eksternal yang ada. Jika ada error, programnya itu hanya menampilkan peringatan berikut dan membuat daftar kosong agar tetap bisa lanjut. Jadi di setting list bernama card itu adalah list kosong. Selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi untuk menampilkan daftar kartu yang sudah ada di file tadi. Nah, di sini saya akan membuat nama. Fungsinya itu adalah display cards. Langsung saja di sini saya buat fungsinya. Di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi bernama display card untuk menampilkan kartu ataupun beberapa kata yang sudah ada. Nah, fungsi ini hanya mencetak jumlah kartu dan jumlah menampilkan dan juga menampilkan setiap pasangan kata satu persatu, atau agar pengguna
atau usernya bisa melihat isi daftar yang dimana di sini itu card 0 itu adalah kata yang kita inputkan ataupun yang belum kita translate yaitu kata dalam bahasa Inggris, dan yang card 1 ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang sudah kita translatekan, yang dimana kita sudah membuat fungsi untuk mentranslatekan itu adalah di dalam fungsi asynchronous translate low. Begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini saya akan membuat fungsi yang dimana fungsinya itu pengguna bisa memasukkan kata baru dan programnya itu akan menerjemahkan secara otomatis. Nah, fungsinya di sini saya akan beri nama create new card. Teman-teman, di sini ini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi untuk dalam proses penggunaan. Nah, di sini saya sudah berhasil dalam membuat fungsi bernama create new card yang dimana pengguna itu bisa memasukkan kata baru, lalu program akan menerjemahkannya secara otomatis. Bagian ini itu memastikan bahwa input tidak boleh kosong, lalu program akan memanggil fungsi translate untuk menerjemahkan kata tersebut. Program akan menanyakan apakah pengguna itu ingin menyimpan kartu tersebut ke daftar ataupun list yang ada ataupun tidak. Selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi yang dimana fungsinya itu berguna untuk menyimpan semua kartu itu ke file eksternal setelah selesai ditambahkan ataupun dimasukkan. Nah, fungsinya itu akan saya buat dengan nama save card to file. Langsung saja dibuat. Di sini saya sudah membuat fungsinya yang dimana fungsi itu ini itu akan membuka file bernama flashcard.txt seperti xt dalam mode tulisan atau WR dan menyimpan semua kartu yang di dalamnya itu ke dalam bentuk teks. Nah, jika gagal akan muncul pesan error. Agar pengguna atau user tahu penyebabnya, di sini kita sudah berhasil untuk membuat beberapa fungsi, yaitu fungsi save card to file, create new card, display card, retrieve card from file, dan juga translate word. Nah, di akhir fungsi main ataupun fungsi utama, terakhir saya akan membuat fungsi mainnya di mana untuk menjalankan semua prosesnya. Program ini itu akan membaca kartu yang ada, menampilkannya daftarnya, lalu mengizinkan user ataupun pengguna menambahkan kartu baru. Nah, di sini fungsi main tersebut akan memanggil semua bagian yang sudah dibuat dan akan menjalankan program hingga pengguna memilih keluar. Lalu file yang kita buat pertama dengan nama file flashcard.py sudah selesai. Selanjutnya mari kita lanjut membuat file kedua, yaitu studi flashcard.py. Langsung saja kita membuat keduanya. File ini itu memiliki fungsi yaitu mempelajari kartu yang sudah kita buat. Nah, nantinya kita pengguna ataupun user akan membentuk untuk menebak ataupun menerjemahkan dari kata bahasa Inggris secara acak yang sudah kita inputkan sebelumnya. Langsung saja di sini seperti sebelumnya saya mengimpor beberapa modul yang dibutuhkan. Di sini saya sudah berhasil dalam mengimpor 4 library, yaitu library US dan untuk memeriksa file, untuk membaca data kartunya, random untuk mengacak urutan kartu, dan juga yang terakhir adalah time untuk menghitung waktu dalam kita menerjemahkan ataupun dalam waktu kita belajar. Langsung di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama file name, yang dimana saya akan membuat nama file yang sama seperti sebelumnya agar program ini akan membaca daftar kartu yang sama pada file yang pertama tadi. Selanjutnya, seperti tahapan yang awal tadi, saya di sini akan membuat sebuah fungsi baru yang dimana fungsinya itu akan memeriksa apakah file kartu itu sudah ada atau belum. Jika belum, programnya itu akan berhenti dan meminta pengguna untuk membuat kartu terlebih dahulu, atau dapat dikatakan harus menjalankan program yang pertama tadi. Di sini saya akan membuat langsung saja fungsinya. Saya sudah berhasil membuat fungsinya. Dengan cara ini pengguna itu tidak akan mengalami error jika mencoba melaksanakan atau menjalankan fungsi program kedua ini sebelum membuat kartu ataupun sebelum menjalankan file pertama tadi. Selanjutnya, fungsi yang bernama retrieve card from file pada file sebelumnya itu akan membaca isi file kartu dan juga menampilkan yang sebagai list Python. Langsung saja di sini kita buat fungsinya. Fungsi
retrieve card from file ini memastikan bahwa file itu benar-benar ada dan bisa dibaca. Jika gagal, program akan berhenti agar tidak menampilkan data kosong ataupun disk kosong. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah fungsi lagi, yaitu saya akan memberi nama quest card yang dimana fungsi itu adalah bagian kuis berlangsung yang dimana pengguna harus menerjemahkan arti dari setiap kata secara acak. Langsung saja kita buat. Di sini saya sudah berhasil membuat fungsi dalam menebak katanya yang dimana ketika panjang dari card itu lebih dari 0, maka di sini program akan melakukan random pengambilan angka random dari 0 sampai panjang data dikurangi 1. Dikarenakan kita mengingat bahwa list itu dimulai dari 0, maka di sini sudah ada ketetapan bahwa kata dalam bahasa Inggris itu adalah indeksnya 0 dalam discard. Sedangkan untuk kata dalam bahasa Indonesia itu adalah indeksnya 1 dalam discard. Bagaimana begitu teman-teman? Nah, di sini terdapat variabel bernama expert yang dimana inputnya itu akan menerima inputan berupa jawaban dari user ataupun terjemahan yang user akan inputkan. Di sini ada kondisional yang dimana jawaban sebenarnya itu sama dengan jawaban inputan user. Maka program akan memberi informasi bahwa jawaban tersebut benar dan akan menghapus kata ataupun tersebut. Nah, jadi setiap kali pengguna menjawab benar, kartunya akan dihapus dari list. Jika salah, kartu akan tetap ada dan akan muncul lagi nanti sampai user ataupun pengguna menjawab dengan benar. Nah, terakhir saya akan membuat bagian utamanya untuk menjalankan seluruh proses dalam file kedua ini. Baik teman-teman, di sini kita sudah berhasil dalam membuat kedua file yang bernama flashcard.py dan juga study flashcard.py. Oke, di sini sesuai dengan flowchart yang kita buat, di mana program akan memberi informasi bahwa kartunya itu ada berapa di dalam file flashcard.txt ini. Nah, dikarenakan file flashcard.txt ini belum tergenerate, maka dia akan mengatakan berisikan 0 kartu. Di sini kita langsung ke bagian pertamanya, yang dimana kita harus menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan memasukkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Misalkan yang pertama itu adalah table ataupun meja. Di sini program mengatakan mencoba menerjemahkan table, yaitu inputan kita tersendiri. Kemudian terdapat table yang dimana untuk indeks ke 0 itu adalah inputan kita berupa bahasa kata dalam bahasa Inggris, dan untuk indeks pertamanya yaitu adalah hasil translatannya. Nah, di sini terdapat pertanyaan dari program, apakah kita ingin menyimpan kartu Y untuk yes and untuk no. Kita misalkan di sini yes, oke. Di sini program akan bertanya apakah kita akan menerjemahkan kata lain ataupun tidak. Di sini saya akan menerjemahkan kata lain semisal chair ataupun kursi. Nah, di sini langsung tergenerate nya terdiri dari dua indeks, yaitu indeks pertama ataupun indeks kata dalam bahasa Inggris yang kita inputkan. Nah, kemudian indeks pertama itu adalah hasil translatannya. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Ya, oh ya. Mohon maaf, sepertinya di sini belum terlalu rapi. Nanti kita rapikan kembali, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.